Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Baik dong. Dalam kesempatan kali ini, kami dari grup 3 yang beranggotakan Ivantina Nurlita, kemudian Muhammad Mujibur Rahman, selanjutnya Septa Perdana, dan yang terakhir Sofi Anindya Putri akan mempresentasikan tentang standar akuntansi yang berlaku secara internasional dan nasional. Simak terus ya. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 akan membahas materi mengenai yang pertama, Standar Akuntansi Keuangan atau SAK dan Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP. Yang kedua, International Accounting Standard atau IAS dan International Financial Reporting Standard atau IFRS. Dan yang ketiga, perbedaan IFRS dengan GAAP. Yang terakhir, dampak penerapan standar internasional terhadap praktik akuntansi dan pendidikan di Indonesia. Pengertian standar dan standar akuntansi. Standar adalah suatu norma atau persyaratan yang biasanya berupa suatu dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa atau teknis yang seragam. Standar akuntansi adalah format penyusunan laporan keuangan yang baku. Standar akuntansi merupakan pedoman umum penyusunan laporan keuangan yang merupakan pernyataan resmi tentang masalah akuntansi tertentu yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang dan berlaku dalam lingkungan tertentu. Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Standar Akuntansi Keuangan atau SAK adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan atau SAK merupakan hasil perumusan Komite Prinsipal Akuntansi Indonesia pada tahun 1994, menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984. SAK di Indonesia merupakan terapan dari beberapa standar akuntansi yang ada, seperti IAS, IFRS, ETAP, GAAP. Selain itu, ada juga PSAK Syariah dan juga SAP. Tujuan Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Standar akuntansi diperlukan untuk yang pertama, keseragaman dalam membuat laporan keuangan. Yang kedua, memudahkan auditor serta memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda. Di Indonesia, SAK yang diterapkan akan berdasarkan IFRS pada tahun 2012 mendatang. Pada PSAK IFRS, SAK ETAP ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK Syariah diterbitkan oleh Dewan Akuntansi Syariah, sedangkan SAP oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Sejarah perkembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Menjelang diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973. Pada masa itu merupakan pertama kalinya IAI berhasil melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku yang berjudul Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI. Tahun 1984, pada masa itu Komite PAI melakukan revisi secara mendasar PAI 1973 dan kemudian mengkodifikasikannya dalam buku yang berjudul Prinsip Akuntansi Indonesia 1984. Tahun 1994, setelah berlangsung selama 10 tahun, IAI kembali melakukan revisi total terhadap PAI 1984 dan melakukan kodifikasi dalam buku Standar Akuntansi Keuangan
atau SAK per 1 Oktober 1994. IAI mengadopsi Pernyataan International Accounting Standard Committee atau IASC sebagai dasar acuan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Pada tahun 2008, SAK mengacu kepada IFRS. Selanjutnya, tahun 2012, IFRS mulai diresmikan dan diterapkan di Indonesia. SAK berbasis IFRS berlaku efektif sejak 2014. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK-IAI sebagai penyusun standar akuntansi keuangan yang diakui di Indonesia telah menerbitkan beberapa standar akuntansi keuangan atau SAK, antara lain yang pertama PSAK IFRS, yang kedua SAK ETAP, yang ketiga Standar Akuntansi Syariah atau SAS, yang keempat SAK EMKM, yang kelima Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai standar akuntansi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah PSAK IFRS, yang merupakan standar praktik akuntansi yang digunakan di Indonesia yang disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Alasan IFRS dijadikan pedoman PSAK karena Indonesia merupakan anggota dari IFAC. Standar ini adalah aturan baku yang mengatur pencatatan, penyusunan, perlakuan, dan penyajian laporan keuangan yang digunakan untuk entitas atau perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu entitas terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal. Contohnya seperti perusahaan publik, asuransi, perbankan, atau BUMN. Lalu standar yang kedua adalah SAK ETAP. Di mana merupakan singkatan dari Standar Akuntansi Keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Jadi di sini sudah jelas bahwa SAK ETAP ini dipertunjukkan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Jadi SAK ETAP ini bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari perbankan. SAK ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK umum. Sebagian besar siklus akuntansinya menggunakan konsep biaya historis, mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP. Bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun. SAK ETAP mengadopsi IFR untuk skala kecil dan menengah yang dimodifikasi sesuai kondisi Indonesia, serta dibuat lebih ringkas. Namun perlu diingat, SAK ETAP juga masih perlu professional judgment, meski tak sebanyak untuk PSAK IFRS. Standar yang ketiga ada Standar Akuntansi Syariah atau SAS, yang merupakan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Pengembangan SAS dilakukan dengan mengikuti model SAK umum, namun berbasis syariah dengan mengacu pada fatwa MUI. SAS ini mencakup kerangka konseptual, penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi murabahah, musyarakah, mudarobah, salam, serta istisna. Lalu standar yang keempat adalah SAK EMKM, yang merupakan singkatan dari Exposure Draft Standar Akuntabilitas Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. Standar ini disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah, atau yang biasa kita sebut dengan UMKM. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dapat digunakan sebagai acuan dalam mendefinisikan dan memberikan rentang kuantitatif EMKM. EDSAK ditunjukkan untuk digunakan oleh entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam SAK ETAP.
Entitas yang laporan keuangannya telah menggunakan SAK EMKM sebagai laporan, maka entitas membuat secara eksplisit dan tanpa terkecuali tentang kepatuhan terhadap SAK EMKM dalam contoh atas laporan keuangan. Standar yang kelima adalah Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP, yang merupakan aturan baku yang dibuat oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau disingkat dengan KSAP. Aturan ini adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan pokok menurut standar akuntansi pemerintah adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Lalu yang selanjutnya adalah Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP, yang merupakan berasal dari pernyataan serangkaian entitas akuntansi yang disponsori pemerintah di masa Financial Accounting Standard Board atau FASB adalah yang terbaru. Securities and Exchange Commission juga mengeluarkan pernyataan akuntansi melalui Buletin Staf Akuntansi dan pengumuman lainnya yang hanya berlaku untuk perusahaan publik dan yang dianggap sebagai bagian dari GAAP. GAAP dikodifikasikan ke dalam Accounting Standard Codification atau ASC yang tersedia online dan dalam bentuk cetak. Salah satu alasan untuk menggunakan GAAP adalah agar siapapun yang membaca laporan keuangan beberapa perusahaan memiliki dasar yang masuk akal untuk perbandingan. Karena semua perusahaan yang menggunakan GAAP telah membuat laporan keuangan mereka menggunakan seperangkat aturan yang sama. Prinsip-prinsip GAAP. Yang pertama yaitu prinsip keteraturan. Akuntan telah mematuhi peraturan dan ketentuan GAAP sebagai standar. Yang kedua, prinsip konsistensi. Profesional berkomitmen untuk menerapkan standar yang sama selama proses pelaporan untuk mencegah kesalahan atau perbedaan. Akuntan diharapkan untuk sepenuhnya mengungkapkan dan menjelaskan alasan dibalik standar yang diubah atau diperbarui. Yang ketiga, prinsip ketulusan. Akuntan berusaha untuk memberikan gambaran yang akurat tentang situasi keuangan perusahaan. Yang keempat, prinsip metode yang permanen. Prosedur yang digunakan dalam pelaporan keuangan harus konsisten. Selanjutnya yang kelima, prinsip non-kompensasi. Baik negatif dan positif harus penuhnya dilaporkan dengan transparansi dan tanpa harapan kompensasi utang. Prinsip keenam yaitu kehati-hatian. Menekankan representasi data keuangan berbasis fakta yang tidak dikaburkan oleh spekulasi. Yang ketujuh, prinsip keseimbangan. Sementara menilai aset harus diasumsikan bisnis akan terus beroperasi. Yang kedelapan, prinsip periodisitas. Antri harus didistribusikan sepanjang periode waktu yang sesuai. Misalnya, pendapatan harus dibagi dengan periode yang relevan. Yang kesembilan, prinsip materialitas atau nilai baik. Akuntan harus berusaha keras untuk mengungkap penuh dalam pelaporan keuangan. Yang terakhir, prinsip iman yang sangat baik, berasal dari frasa Latin uber rimae fidei yang digunakan dalam industri asuransi. Ini mengandaikan bahwa pihak tetap jujur dalam transaksi. Selanjutnya, standar akuntansi internasional. Akuntansi internasional adalah akuntansi yang dilakukan untuk transaksi antar negara dengan membandingkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di negara-negara yang berlainan dan mengharmonisasikan standar akuntansi di seluruh dunia. Iqbal, Malters, and Falmouth, 1997-18. Alasan perlunya standar akuntansi internasional antara lain peningkatan daya banding laporan keuangan dan memberikan informasi yang berkualitas di pasar modal internasional. Selanjutnya yaitu menghilangkan
hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan, mengurangi biaya pelaporan keuangan bagi perusahaan multinasional, dan biaya untuk analisis keuangan bagi para analis. International Accounting Standards (IAS). Pada tahun 1966, IAS mengajukan proposal yang disetujui pada tahun 1967. Pada tahun 1973, International Accounting Standard Committee dibentuk secara resmi dengan maksud dan pesan sponsor yang jelas bahwa semua standar akuntansi internasional yang akan diterbitkan oleh badan ini harus memenuhi syarat, yaitu be capable of rapid acceptance and implementation worldwide. Dalam 27 tahun umurnya, IASC menerbitkan 41 standar yang dikenal dengan IAS. Pada bulan Mei tahun 2000, International Organization of Securities Commission menyetujui penggunaan IAS untuk penerbitan saham antar negara. Dengan press release tanggal 17 Mei tahun 2000. Pada bulan April tahun 2001, IASC melakukan restrukturisasi dengan membentuk IASB yang akan menjadi pengganti IASC sebagai standar setter, sementara IASC menjadi foundation. Pada tahun ini juga diputuskan bahwa IASB akan melanjutkan pengembangan IAS yang telah diterbitkan sebelumnya dan memberi nama standar baru yang diterbitkan dengan nama IFRS atau singkatan dari International Financial Reporting Standards. Prinsip-prinsip IAS. Akroal konsep dalam IAS, pendapatan dan pengeluaran. Transaksi pendapatan dan pengeluaran diakui pada saat penampilan mereka, tidak saat pembayaran atau tanda terima uang. Dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode mereka. Laporan keuangan yang disiapkan sesuai dengan prinsip akrual memberitahu pengguna bahwa tidak hanya transaksi pada masa lalu yang melibatkan pembayaran dan penerimaan dana, tetapi juga kewajiban pembayaran di masa depan dan sumber daya sebagai dana diterima di masa depan. Pedoman untuk persiapan laporan keuangan berdasarkan IAS. Yang pertama yaitu diligence, bertujuan untuk memastikan aset dan pendapatan tidak melampaui kewajiban atau biaya tidak diabaikan. Yang kedua yaitu substansi atas bentuk. Hal ini diperlukan bahwa informasi mengenai operasi akan pertama match point dan realitas ekonomi bentuk hukum tidak hanya didirikan. Yang ketiga, kelengkapan informasi. Menurut IAS, informasi harus lengkap, tapi salah satu harus memperhitungkan pentingnya dan nilainya. Yang terakhir yaitu keterbandingan. IAS pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan dibuat pada waktu yang berbeda untuk mengidentifikasi tren umum serta laporan keuangan perusahaan yang berbeda. Materi selanjutnya yaitu mengenai International Financial Reporting Interpretation atau IFRS. Di benua Amerika, hampir semua negara di Amerika Latin dan Kanada mengadopsi IFRS. Di Eropa, negara-negara selain Uni Eropa seperti Turki dan Rusia juga telah mengadopsi IFRS secara penuh. Negara-negara Asia yang telah mengimplementasi IFRS antara lain India tahun 2011 sampai 2014, kemudian Indonesia tahun 2012, Malaysia tahun 2012, Korea tahun 2012, Jepang tahun 2010 sampai 2015, dan Thailand pada tahun 2011 sampai 2015. Sedangkan negara-negara lainnya seperti Hong Kong dan Singapura sudah menerapkannya lebih 90%.
sebagian besar negara-negara anggota G20 juga merupakan pengadopsi IFRS. Aspek-aspek dari praktek bisnis yang merupakan aturan wajib IFRS. Yang pertama, pernyataan posisi keuangan. Ini juga dikenal sebagai neraca. IFRS mempengaruhi cara di mana komponen neraca dilaporkan. Kedua, pernyataan penghasilan komprehensif. Ini dapat berbentuk suatu pernyataan atau dapat dipisahkan menjadi laporan laba rugi dan laporan penghasilan lain, termasuk properti dan peralatan. Yang ketiga, pernyataan perubahan ekuitas, juga dikenal sebagai laporan laba yang ditahan. Ini mendokumentasikan perubahan laba atau laba perusahaan untuk periode keuangan tertentu. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan ini merangkum transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu, memisahkan aliran kas ke dalam operasi, investasi, dan pembiayaan. Komponen laporan keuangan setelah IFRS. Yang pertama, yaitu laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi komprehensif. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang kelima, yaitu catatan atas laporan keuangan. Perbedaan IFRS dan GAAP. Dalam metode penilaian persediaan, GAAP mengenal metode FIFO, LIFO, dan average. Sedangkan IFRS hanya mengenal metode FIFO dan average saja. Dalam laporan keuangan versi GAAP, terdapat pos luar biasa. Sedangkan laporan keuangan IFRS tidak terdapat pos luar biasa, tetapi diganti dengan pendapatan komprehensif lainnya. GAAP berbasis aturan, sedangkan IFRS berbasis prinsip saja. Dalam mengukur nilai aset, GAAP menilai menggunakan nilai historis, sedangkan IFRS menilai menggunakan nilai wajar. Perbedaan IFRS dan GAAP selanjutnya. Fokus laporan keuangan pada GAAP adalah laporan laba rugi, sedangkan IFRS berfokus pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Dalam standar akuntansi yang mengacu ke Amerika, US GAAP, akuntansi untuk aset tetap relatif tidak menimbulkan banyak masalah. Karena standar akuntansi aset tetap berdasar US GAAP menggunakan basis nilai historis. IFRS tidak menggunakan basis nilai historis, mengingat basis nilai historis berimplikasi pada penyajian laporan keuangan yang dipandang kurang relevan dengan kebutuhan nyata pengguna informasi, karena tidak mampu menggambarkan nilai real aset tetap yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam hal ini, dampak pengadopsian IFRS untuk bidang pendidikan antara lain perubahan mainstream dan rule-based ke principle-based. Banyak menggunakan professional judgment, banyak menggunakan fair value accounting, semakin meningkatnya ketergantungan ke profesi lain, dan juga perubahan text box dari US GAAP ke IFRS. Selanjutnya, dampak pengadopsian IFRS untuk perusahaan antara lain, yang pertama, akses pendanaan internasional akan lebih terbuka karena laporan keuangan akan lebih mudah dikomunikasikan ke investor global. Kemudian, relevansi laporan keuangan akan meningkat karena lebih banyak menggunakan nilai wajar. Kemudian, perbandingan dengan anak perusahaan dan induk perusahaan di negara yang berbeda dapat dilakukan. Kemudian, di sisi lain, kinerja keuangan berupa laporan laba rugi akan lebih fluktuatif apabila harga-harga menjadi fluktuatif. Principle-based standards mungkin menyebabkan keterbandingannya laporan keuangan sedikit menurun, yakni bila pengguna professional judgment ditumpangi dengan kepentingan untuk mengatur laba atau earning management.